Tiga pegawai perempuan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ini diduga mendapatkan tindakan pelecehan seksual dari dua orang atasannya. Dan mereka ini, Tribuners, kini dikabarkan mengalami trauma yang berat begitu. Para korban yakni dua pramusapa dari unit Transjakarta Care dan seorang pramusapa unit Transjakarta Pariwisata. Ini mengalami pelecehan seksual dari atasannya kurang lebih pada bulan Mei 2025 lalu, Tribuners. Kemudian pimpinan unit kerja SPDT FSPMI PT Transjakarta yakni Indra Kurniawan mengatakan para korban ini juga dilaporkan nih menangis ketakutan gitu, Tribuners, sampai dia badannya gemetar saat diminta untuk menceritakan awal terjadinya kasus itu, yakni kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh atasannya sendiri. Hal itu diceritakan oleh Indra pada Rabu 12 November 2025 dan disebutkan bahwa para korban ini mengalami trauma berat. Apalagi Tribuners, ternyata salah satu dari korban ini diketahui sedang dalam keadaan mengandung atau hamil. Sehingga kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh atasannya di PT Transjakarta ini kian membebani psikologis dari si korban ini. Dan butuh waktu juga penanganan psikologis di fasilitas kesehatan sampai akhirnya kondisi psikis ketiga korban membaik. Pun hingga kini para korban juga masih mengalami trauma begitu ya akibat kasus yang menimpa mereka. Kemudian Indra menuturkan para korban masih mengalami trauma bila melihat pelaku nih, Tribuners, yakni kedua atasannya. Karena ternyata nih, Tribuners, kedua pelaku ini tuh belum dipecat dari Transjakarta. Mereka hanya diganjar dengan sanksi surat peringatan atau SP2. Sehingga masa Serikat Pekerja kemudian berharap bahwa PT Transjakarta ini segera mengambil langkah yang tegas gitu, Tribuners, untuk memecat kedua pelaku sebagaimana perjanjian kerja bersama pasal 64 huruf G. Dan ternyata, Tribuners, kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai Transjakarta oleh atasannya ini, Tribuners, juga mendapat sorotan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Tribuners. Jadi Pramono ini buka suara soal kabar dugaan pelecehan yang melibatkan tiga pegawai perempuan di PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Kemudian Pramono juga menegaskan jika dugaan itu benar, pelaku ini harus ditindak secara tegas, Tribuners, tanpa pandang bulu. Meskipun itu dilakukan oleh atasan sendiri atau sosok yang memiliki jabatan tinggi di PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ini, Tribuners. Dan karena tindakan tersebut juga telah mencoreng citra baik yang telah dibangun oleh Transjakarta. Hal itu disampaikan oleh Pramono, Tribuners, saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Rabu 12 November 2025. Pramono juga menjelaskan Tribuners, Transjakarta saat ini sebenarnya sudah menjadi contoh baik terkait pelayanan publik di ibu kota. Oleh karena itu, ia berharap bahwa ini nantinya eh, bisa ditindaklanjuti begitu ya dengan tegas, dan ia pun juga tak ingin reputasi dari Transjakarta ini rusak akibat ulah dari oknum di dalamnya. Pramono juga meminta pihak Transjakarta untuk memberikan tindakan yang setegas-tegasnya kepada para pelaku. Dan diketahui sebelumnya, Tribuners, tiga pegawai Transjakarta ini diduga jadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasan mereka. Kasus ini mencuat setelah Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi melakukan unjuk rasa, Tribuners, di kantor PT Transjakarta pada Rabu siang. Dan para korban terdiri dari dua pramusapa unit Transjakarta Care, yang satu orang diantaranya merupakan ibu hamil atau sedang mengandung begitu, dan seorang pramusapa unit Transjakarta Pariwisata. Dan sejak kejadian pada bulan Mei 2025 lalu, Tribuners, pihak serikat sudah melaporkan kasus ini ke pihak manajemen PT Transjakarta. Dan mereka juga berupaya untuk membantu korban mendapatkan penanganan psikologis. Namun ternyata nih, Tribuners, hingga kini kedua pelaku juga hanya mendapatkan sanksi berupa surat peringatan atau SP2 saja dan masih dapat bekerja dengan seperti biasanya gitu ya, masih bisa berangkat di kantor dan melakukan pekerjaan seperti hari-hari sebelumnya. Dan akibatnya ketiga korban ini akhirnya pun mengalami trauma karena mereka masih mendapati para pelaku yang melakukan tindakan kurang berkenan gitu ya untuk mereka ini, sehingga akhirnya memicu
ketakutan dalam diri mereka dan juga rasa trauma. Dan padahal selain mengalami pelecehan seksual, ini Tribuners korban juga dikabarkan mengalami kekerasan fisik dan juga pelecehan verbal dari pelaku karena berupaya menegur tindakan pelecehan yang dilakukan oleh mereka kala itu. Dan seiring dengan itu, Tribuners Transjakarta ini akhirnya juga buka suara dan mereka menentang segala bentuk kekerasan seksual. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta yakni Ayu Wardani pada Rabu 12 November 2025. Jadi Ayu ini mengatakan Tribuners bahwa hal ini penting ditegaskan buntut unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja seusai adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dua oknum atasan berbeda kepada bawahannya, Tribuners. Jadi banyak massa yang berdemo di kantor Transjakarta di kawasan Cawang, Ramat Jati, Jakarta Timur pada hari Rabu 12 November lalu. Dan massa mengatasnamakan dirinya sebagai pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan PT Transportasi Jakarta berdemo di kantor pusat. Masa kemudian menuntut agar Transjakarta, Tribuners pihak Transjakarta untuk memecat oknum atasan yang diduga melakukan pelecehan tersebut. Dan mereka ini juga tampak membawa sejumlah alat peraga begitu ya, seperti spanduk, kemudian ada bendera dan lain-lainnya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan kemudian ketua dari PUK, SPDT, FS, PMI, PT Transportasi Jakarta, Indra Kurniawan, menjelaskan ada 6 tuntutan Tribuners yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut yang digelar pada hari Rabu 12 November itu. Satu di antaranya itu, Tribuners, adalah soal dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami oleh 3 pegawai Transjakarta yang diketahui ini dilakukan oleh 2 oknum atasannya sendiri. Dan selama hampir 6 bulan kasus ini dilaporkan, Tribuners ternyata tidak ada punishment atau hukuman begitu ya yang sesuai dengan kaidah hukum berlaku atau sesuai dengan perjanjian kerja bersama dan undang-undang yang ada di NKRI. Indra kemudian melanjutkan dirinya mendapat kabar terbaru bahwa terduga pelaku ini hanya diberikan surat peringatan atau SP2 aja. Dan hal ini tentu saja ya Tribuners ini mengundang kekecewaan dari para pekerja karena menurut mereka ini tidak sesuai dengan harapan yaitu dengan dilakukannya pemecatan terhadap oknum atasan tersebut. Dan oleh karena itu para pekerja kemudian menggelar aksi Tribuners untuk mempertanyakan kembali nih keseriusan dari pihak manajemen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Dan pihak Transjakarta kini juga menyatakan bahwa pihaknya siap untuk berdialog kembali dengan para pekerja. Pihaknya juga tidak bermaksud Tribuners untuk menutupi kasus ini ataupun tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yang pertama sebenarnya saya nggak tahu, tapi kalau memang ada pelecehan dan orangnya tahu, saya akan minta untuk ditindak setegas-tegasnya. Karena bagaimanapun sekarang ini Transjakarta itu citranya sudah baik. Sehingga jangan sampai citra yang sudah baik kemarin kemudian memberikan kesempatan 15 orang perempuan untuk menjadi driver. Kemudian juga ada sidang diterima di Transjakarta dan fasilitas pelayanannya baik. Tetapi kalau kemudian ada orang yang melakukan pelecehan, siapapun itu, kalau itu benar, saya minta ditindak setegas-tegasnya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk terkait apa ini ya? Katanya ini kejadiannya berulang, benar nggak Pak? Kalau untuk kejadian berulang, pelaku ada 2 orang. Yang satu, korbannya cuma 1. Tapi yang satu lagi, korbannya itu banyak. Artinya dimanapun di posisi dia bekerja, di lingkungan tempat dia bekerja, bila mana itu dia ada perempuan, anggotanya, bawahannya dia perempuan, maka terjadilah pelecehan-pelecehan itu. Ya, sampai mohon maaf, dibelai-belai pundaknya, dibelai-belai celananya, pahanya, dan sampai ada statement dari dia itu, si pelaku itu, yuk bisa kali kita cekin. Nah itu kita tidak terima di situ. Bang, ya. kejadian itu di Jakarta Timur atau di
kita di ruang lingkupnya di lingkungan kerja. Yang satu adanya di sini di kantor, ya, di hanggar, di tempat peristirahatan para supir-supir. Terus yang satu lagi adanya lingkungan kerja di halte bis wisata di Monas, Irti. Ya, kenapa ini tidak dilaporkan ke kepolisian? Karena kita PUK SPD TPSPMI masih yakin dan percaya kasus ini bisa selesai secara internal di tingkat perusahaan. Tetapi faktanya sudah hampir 6 bulan kasus ini berjalan, punishment-nya hanya SP2 dan pelaku masih bekerja sampai sekarang. Sampai saat ini masih bekerja. Dan bahkan Bu Iqbal sampai bilang kalau ini kasus ini sudah masuk ke dalam ranah kepolisian, khususnya di Polres, apapun keputusan dari aparat kepolisian